Selamat sore ibu-ibu. Shalom. Pertama-tama saya mengucap banyak terima kasih terutama pada Tuhan ya. Sore hari ini diberi cuaca yang cerah. Dari kemarin saya sudah senang sekali lihat, waduh kalau besok ini cuacanya seperti hari kemarin. Senang ini ibu-ibu yang terutama rumahnya yang daerah-daerah Petemon yang rawan banjir bisa dengan leluasa pergi untuk bersekutu di tempat ini. Ternyata mulai jam 2 mulai mendung-mendung, waduh ini nanti kalau hujan deras gimana? Ya tapi memang musim hujan ya nggak bisa kita melawan hujan. Ternyata sampai waktunya kita bersekutu, Tuhan beri cuaca yang begitu baik. Puji Tuhan, terima kasih. Dan juga berterima kasih untuk kesempatan ini minggu Selasa pertama kita beribadah dalam suasana Natal ya. Jadi semua hiasan Natal, kita juga sudah memasuki Advent kedua, puji Tuhan. Dan juga ibu-ibu yang hadir semua cantik-cantik, ceria, dari yang usia emas sampai usia muda, semua bersemangat, bergembira. Puji Tuhan, itu semua berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa indahnya. Mari ibu-ibu, kita akan memulai persekutuan kita. Sore hari ini kita akan menyanyikan sebuah pujian, Yang Ku Sembah Hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah dalam hadirat-Mu. Saya mohon ibu-ibu bisa berdiri ya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allah.
Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah dalam hadirat-Mu. Yesus, Kau sembahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah dalam hadirat-Mu. Kini aku menyembah dalam hadirat-Mu. Ya Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua sore hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini, itu karena adalah anugerah Tuhan yang luar biasa indahnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau akan melayakkan kami semua untuk mengikuti persekutuan ini. Kami juga ingat Tuhan, ibu-ibu yang belum hadir di tempat ini, mungkin yang sedang dalam perjalanan, ataupun yang ibu-ibu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau tuntun mereka, Engkau jamah, Engkau lawat mereka. Tuhan, biarlah yang dalam perjalanan bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Dan juga yang sakit, Tuhan mau tilik, Tuhan mau lawat, Tuhan mau jamah mereka, Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan semua yang ambil bagian Tuhan pada sore hari ini, dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dari kami semua yang ada di tempat ini, satukan kami Tuhan, layakkan kami untuk mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Ya ibu-ibu, saya sebelumnya minta maaf karena ini masih gatel. Kalau ngomong suka jadi kayak ada gatel karena saya baru sembuh dari COVID ya. Sembuh ini langsung mimpin, jadi ini minggu keempat. Jadi kadang suaranya bisa hilang-hilang gitu. Nah, sebentar saya mau sharing sedikit untuk kesaksian saya waktu sakit. Jadi saya sempat COVID itu, Selasanya masih ya seperti sekarang ini ibadah, ikut kur, gak apa-apa pulang sampai rumah jam 9. Kok terus besok paginya ya mulai gak enak-enak badan, tapi ya saya tetap gak apa-apa. Saya kira mungkin kecapean. Akhirnya sampai Rabu malam sudah nggak kuat, saya pikir ini sakit apa, ya mungkin sakit flu biasa, ya tetap saya nggak periksa gitu. Jadi sampai Jumat itu saya sudah nggak kuat, ini nggak ada yang nggak beres, jadi saya langsung swab, ternyata hasilnya positif, tapi dari rumah sakitnya langsung di PCR aja Bu, meskipun hasilnya positif nanti bisa PCR-nya lain, jadi saya juga langsung PCR,
dan memang hasilnya positif. Jadi saya juga langsung isoman karena suami juga sudah usia emas dan lagi juga ada komorbid. Jadi yang saya takutkan ini suami, jangan sampai kena yang sampai serius, karena barusan minggu lalu ipar saya juga persis kasusnya sama suami saya, cuma di rumah sakit 3 malam berpulang beliau. Jadi saya sampai khawatir sekali itu. Jadi nggak berani kasih tahu ke keluarganya karena sudah usianya 85 ke atas. Jadi semua juga takut. Jadi saya sendirian berdoa, Tuhan tolong Tuhan lewatkan saya. Belum bingung masalah suami, ada kabar kalau anak, menantu, cucu, pembantu semua juga kena COVID yang di Jakarta. Jadi saya ya bingung, ini gimana, ini belum nggak bisa apa-apa juga. Jadi saya cuma semua serahkan pada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan pasti akan beserta dengan saya sekeluarga. Akhirnya juga saya yang cepat pulih, 6 hari sudah pulih, tapi ada masalah baru, suami langsung kena juga. Jadi yang saya takutkan akhirnya kena, suami kena, waduh, jadi saya juga bingung. Ya tapi puji Tuhan semua bisa terlewati, karena saya juga bilang kalau jangan dikasih obat yang keras, karena dia juga sudah konsumsi obat gitu. Sudah selesai masalah COVID, masalah baru lagi. Cik Ging waktu itu minta supaya saya menggantikan WL hari ini. Saya juga ya oke, nggak apa-apa Cik Ging, saya kan baru sembuh, nggak apa-apa kan sudah berapa minggu katanya gitu. Ya sudah, belum selesai itu saya kok jadi kena masalah lagi. Tahu-tahu kok kalau kencing sakitnya setengah mati, kayak disilet-silet. Loh, ini kenapa, apa efek dari COVID apa gimana? Jadi saya tahan, nggak apa-apa. Tahan terus akhirnya seminggu ya nggak tahan. Masa tiap kali mau kencing mau nangis, waduh. Nah, ini jangan-jangan apa, sakit apa. Saya terus ke urologi, dokternya juga bilang kalau mau lebih jelasnya lebih baik di USG aja Bu. Waduh, ini kalau di USG saya sudah siap-siap mau lapor Cik Ging, ini maaf kalau sampai ada apa-apa ya saya nggak bisa WL gitu. Terus akhirnya kemarin waktu perjamuan kudus kok dapat apa itu roti perjamuan itu, saya baca karena bilur-bilurnya penyakitmu sudah disembuhkan. Waduh, ini mungkin ya dari Tuhan satu pesan dari Tuhan, jadi saya lebih tenang gitu. Jadi Senin saya USG semua, hasilnya tadi saya ke dokter ternyata yaitu ada infeksi di saluran kencing karena mungkin sering nahan kencing atau kurang minum, dan juga salah dari cara pembilasan itu juga bahaya ternyata. Jadi saya puji Tuhan bisa mimpin hari ini dan juga bisa sembuh, semua keluarga juga disembuhkan dari COVID. Terima kasih. Dan juga saya ingat untuk Bu Selvi, tetap semangat ya Bu ya. Nanti kita bersama-sama ikut Natal di Gracia. Kita bersama-sama bergembira dengan Bu Selvi. Ya ibu-ibu, karena ini sudah dalam suasana Natal, mari kita bersama-sama kita pujikan lagu Natal, Hai Mari Berhimpun, dan kita lanjutkan dengan Dari Pulau dan Benua. Berhimpun dan bersukaria
Maaf ibu-ibu. Ya, saya bisa minta ya ibu-ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita bisa bergembira bersama. Kita bisa bergandengan ya di sebelahnya, bisa Bu Rina di sini Bu. Ya. Sebelah kita. Nah, kita bisa menyanyi bersama-sama, bergembira, kita bisa bergandengan tangan ya. Bu Setiani. Ya. Oh, gini. Hai mari berhimpun Dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Tuhanmu. Gloria excelsis Deo. In excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Muliakan Tuhan, In excelsis Deo. Ya, terima kasih, silakan duduk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang pada sore hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-106 ayat 17 sampai ke-33. Mazmur 106 ayat 17 sampai ke-33, ayat ke-17 saya yang membaca, ayat ke-18 ibu-ibu yang membaca, sampai ayat 33 kita baca bersama-sama. Mazmur 106 ayat 17. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan.
dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 33 kita baca bersama. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Demikian bacaan bertanggapan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Heni Kalangi. Kita naikkan dulu pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
Selamat sore ibu-ibu. Selamat berjumpa lagi di dalam Tuhan ya. Lama kita tidak bertemu. Terima kasih dapat kesempatan oleh Tuhan dan oleh pengurus untuk menyampaikan firman Tuhan bagi ibu-ibu sekalian ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, minta Tuhan menolong. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau selalu setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah suasana seperti ini. Engkau masih ingin memperdengarkan suara-Mu mengajar kami lewat firman Tuhan, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam persekutuan kami, supaya kami menjadi jemaat yang kuat dan jemaat yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan waktu kami membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk berpusat kepada Tuhan, untuk berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh iya, Bu, saya pengalaman COVID juga lama sembuh batuknya itu hanya minum kencur aja. Satu ini diparut, minum airnya pagi sore. Minum obat dokter banyak-banyak enggak sembuh, malah sembuh pakai kencur. Enggak, peras aja airnya murni langsung minum. Oke, mari kita membuka bersama dari Roma pasal 15. Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-13. Ini cukup panjang tapi saya enggak mau potong. Kan kadang-kadang pikir biar cepat potong ambil supaya kita tahu konteks, belajar tahu satu konteks penuh ya. Sebenarnya lagi ngomong apa, soalnya kalau cuma comot satu ayat toh kadang-kadang kita nggak tahu gitu sedang ngomong apa ya. Karena ini cukup panjang, mari kita berbalas-balasan seperti tadi ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, minta ibu-ibu sekalian membaca ayat yang genap. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan.
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya tanya, ada enggak sih gereja yang tidak punya masalah? Gak ada ya. Sekali waktu ada seseorang yang menawarkan kepada saya begini, ayo pindah yuk dari Tenggilis. Tenggilis tuh banyak masalah. Iya emang. Tenggilis banyak masalah, sampai sekarang gak selesai-selesai. Oh no, ya, satu selesai ada. Ya, mungkin Arjuno lebih sedikit kali ya masalahnya ya. Sama ya Ake ya. Terus saya bilang gini, oh iya sih gereja Tenggilis banyak masalah. Terus saya mau ditawarin di gereja mana, terus menyebutkan satu gereja itu. Ada berapa gereja? Terus saya tanya, gereja sana ada masalah gak sih? Ada sih, dia bilang. Ya kalau sama-sama ada masalah saya pilih di Tenggilis. Paling enggak saya sudah kenal siapa orang-orangnya gitu ya. Menyelesaikan masalah lebih enak karena sudah kenal, sudah dekat, sudah tahu. Di sana saya baru banyak masalah, terus saya datang baru mau kenal masalahnya apa, kenal orangnya siapa. Gak jadi deh saya pindah, saya bilang walaupun Tenggilis banyak masalah tetap aja. Karena apa? Mana ada gereja yang gak ada masalah, benar? Benar. Bukan gereja-gereja sekarang saja, sama gereja Roma juga masalahnya banyak. Yang Paulus tuliskan di sini kan masalah yang ada di gereja Roma, gitu ya. Nah, gereja Roma ini adalah gereja yang berkembang, ya. Dikatakan gini. Nah, gereja yang berkembang dengan seiring bertambahnya gereja bertumbuh, ya bertumbuh berarti tambah banyak orang kan? Tambah banyak orang, tambah banyak persoalan. Persoalan begini. Kita ini kan mantan-mantan orang berdosa. Dikumpulkan para mantan orang berdosa kumpul jadi satu. Tanpa orang lain saja kita sudah bermasalah. Tambah dengan orang-orang lain yang bermasalah. Jadilah kumpulan orang bermasalah di gereja. Benar kan? Kita adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan. Tapi kita kan masih dalam proses. Ketika berproses itu dijatuh bangun, kadang berhasil, kadang gagal. Kadang kita bisa kembali lagi ke sifat lama, tapi kadang kita berhasil. Jadi selalu ada gesekan, ya banyak hal yang bisa terjadi. Nah, gereja Roma itu punya dua masalah, itu ya masalahnya ada dua, masalah yang dari dalam dan masalah dari luar. Masalah yang dari luar adalah pada waktu itu dapat tekanan dari luar. Tekanan itu dari mana? Ada orang-orang Roma, penduduk Roma yang latar belakangnya Yunani, tidak senang sama orang Kristen. Kenapa? Agama mereka, orang Yunani kan percaya dewa-dewa, percaya filsafat. Nah orang Kristen tidak percaya dewa, Allah cuma satu, mereka bilang dewa banyak. Orang Kristen tidak mau ikut mereka, jadi mereka tidak senang dengan orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen mengajarkan yang bertentangan dengan yang mereka percayai. Tambah lagi ada orang-orang Yahudi yang datang tinggal di Roma. Orang Yahudi pun tidak senang sama orang Kristen, padahal sama-sama pegang perjanjian lama kan sama-sama. Tapi mereka tidak senang. Kenapa? Orang Kristen tidak mau menjalankan sunat, tidak mau menjalankan hukum Taurat. Nah, ketemulah si orang Roma yang Yunani dan orang Roma yang latar belakang Yahudi. Saya buka aja ya, daripada repot. Soalnya nanti naik. Ketemu, harusnya kan biasanya orang Yahudi juga tidak suka kan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ini kok bisa kompak ya membujuk pemerintah Roma untuk nekan orang Kristen. Jadi bisa membuat peraturan yang membuat kekristenan itu terhambat. Dan bahkan kita tahu bahkan ada penganiayaan, penindasan kepada orang-orang Kristen. Dan ini membuat orang-orang Kristen dilandak oleh ketegangan, ketakutan. Bahkan harus diakui ada beberapa orang yang tidak sanggup bertahan akhirnya kembali kepada kehidupan yang daripada jadi orang Kristen itu soro menderita gitu ya. Nah, ada masalah dari dalam gereja sendiri, ya. Ini kalau dan terlebih itu ada satu kata ya, minoritas. Dan dalam situasi seperti itu ternyata orang Kristen yang ada di Roma itu masuk golongan minoritas. Ada mirip-mirip dengan kita orang Kristen di Indonesia sebenarnya. Di dalam minoritas itu mereka tidak punya suara yang cukup kuat untuk melawan. Akhirnya ya udah terima nasib istilahnya begitu kan, ditekan, dianiaya. Mau bersuara nggak ada pengaruh yang kuat. Ya sudah, saya lihat ada mirip-mirip dengan kita orang Indonesia, gereja Indonesia minoritas ya.
Kadang-kadang kita mau bersuara pun seperti tak terdengar ya, seperti angin katanya ya. Tapi bukan berarti lalu kita berhenti untuk bersuara. Ya, kita harus tetap menyuarakan kebenaran, kita punya hak, tetapi kan ada caranya. Ya. Jadi gereja Roma, jemaat Roma seperti itu, dari luar kegencet, di dalam punya masalah. Kenapa? Sama seperti gereja kita, itu terdiri dari macam-macam orang, macam-macam suku. Terutama menjadi permasalahan adalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang yang bersunat dan yang tidak bersunat. Yang memegang hukum Taurat, mantan pemegang hukum Taurat, dan yang tidak, orang non-Yahudi kan tidak pegang kan. Nah, itu menimbulkan ketegangan gitu ya. Karena latar belakang yang berbeda. Karena belum lagi strata sosial, ada yang kaya, di sini bilang ada yang kuat, ada yang lemah, ada berbagai, ada yang miskin, ada yang kaya. Itu persoalannya banyak. Dan itu menimbulkan ancaman perpecahan di gereja Roma. Tenggilis itu terkenal banget dari Sabang sampai Merauke, karena apa? Banyak 60% dari jemaat Tenggilis adalah mahasiswa dari berbagai suku, daerah ya. Saya pikir, tapi di sini pun saya pikir sama ya, di mana-mana gereja, karena gereja berasal dari berbagai, kita aja jangan bilang satu suku aja, tetap sama-sama orang Surabaya, lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ketika kita ketemu kadang-kadang, kok dia bisa mikir begini sih? Loh, aku enggak maksud gitu, tapi dia bisa nangkap begitu. Bisa. Dan kalau tidak diatasi dengan baik, ini menjadi ancaman. Sudah di luar diancam, ada tekanan di dalam, kalau tidak diatasi dengan baik bisa pecah belah, bisa bubar. Ya, ini harus diatasi. Oleh sebab itu Paulus, walaupun dia tidak pernah ke Roma, dia banyak mendengar. Ya, ada Priscilla dan Aquila yang pernah tinggal di Roma dan memberikan kabar. Beberapa jemaat di Roma yang dia kenal memberikan kabar. Dan ketika Paulus, walaupun dia bukan mendirikan gereja Roma, tetapi sebagai seseorang yang sama-sama orang Kristen, dia mendengar itu dan dia ikut prihatin dan dia memberi nasihat. Sebagai dia mengirim surat ya. Nah, dari antara surat itu dia memberi nasihat bagaimana cara mengatasi persoalan yang ada di gereja. Mengatasi persoalan yang dari ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Paulus kemudian menasehatkan, salah satunya di ayat 4. Dia bilang begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Paulus berkata gini, satu cara supaya kamu kegencet di tengah persoalan, di tengah tekanan, penganiayaan, penindasan yang kamu alami, di tengah berbagai persoalan, berpegang teguh kepada pengharapan. Orang kalau punya harapan, masalah apapun tetap ada lihat sinar. Ya, saya tuh baru dengar, kaget dari suami saya waktu dalam perjalanan ke sini. Dulu di depan gereja itu ada seseorang yang numpang di depan gereja itu untuk pompa ban itu ya, keisi angin. Terus saya tanya, kan ini sudah ndak pandemi, biasanya dia buka kerjaannya di situ. Saya lalu tiba-tiba tanya ke Pak Suci, loh kamu sekarang kok isi anginnya dipindah tempat lain, kenapa ndak isi di langganan kita yang dulu? Gitu loh, pindah kemana dia? Terus Pak Suci menjawab begini, loh kamu ndak tahu dia sudah mati? Hah? Kapan matinya? Saya bilang begitu. Terus yang mengejutkan saya adalah gini, kamu tahu enggak matinya kenapa? Saya pikir mati karena COVID kah? Mati karena gantung diri. Hah? Saya lebih kaget, hah? Kok bisa? Iya, karena banyak masalah di tengah-tengah keluarga dan dia kuat. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri penderitaan, mengakhiri semua tekanan itu dengan gantung diri. Kenapa dia gantung diri? Tidak melihat ada pengharapan kan? Ketika kita ada pengharapan, itu membuat mau tekanan apa saja. Apalagi kalau Tuhan bilang tekanan pengharapan itu bukan datang dari diri sendiri, tapi pengharapan itu datang dari Tuhan. Caranya kita dapat pengharapan dari Tuhan, Paulus bilang lihat Alkitab.
Dari mana kita tahu Tuhan mendapat penghiburan dan kekuatan pengharapan dari Tuhan? Lihat apa yang dicatat di Alkitab. Tentunya pada waktu itu yang dimaksud adalah perjanjian lama, karena perjanjian baru belum dikumpulkan. Yang baru dikumpulkan, dikompilasi waktu itu adalah perjanjian lama. Lihat cara Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Bagaimana cara Allah bertindak, bagaimana cara Allah menolong umatnya, bagaimana cara Allah menghibur umatnya. Kamu lihat Israel, walaupun orang Israel berulang kali berada dalam keadaan sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menolong tepat waktu. Bagaimana tangan Tuhan itu berkuasa melepaskan orang-orang Israel, umat Allah pada masa perjanjian lama, keluar dari masalah berulang kali. Kita punya Allah yang sama, Allah pasti akan menopang kita, Allah pasti akan menolong kita. Itu Paulus bilang, belajar dari mana? Bukan dari mana-mana kekuatan penghiburan itu, tapi lihat kepada apa? Tuhan. Dari mana kita tahu Tuhan itu berkuasa? Dari mana kita tahu kita bisa berharap kepada Tuhan? Lihat isi kitab suci itu dicatat supaya apa? Kita belajar dari sana, kita belajar tentang Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ingkar janji. Ya kan? Tuhan kita adalah Allah yang setia. Allah kita bukan Allah yang PHP. Ya istilah anak muda sekarang ya PHP, pemberi harapan palsu, janji tok. Tapi Allah kita kan bukan Allah yang seperti itu. Makanya Paulus bilang, lihat dari mana kita dapat kekuatan? Dari Alkitab, kitab suci. Makanya jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Saya ingat, mungkin saya nggak tahu pernah cerita di tempat ini apa enggak. Waktu kerusuhan Mei 98 ya, kalau enggak salah ya dulu itu. Saya ingat satu ibu yang di tengah-tengah situasi yang sangat kritis, yaitu dia dengar tokonya di sekitar daerah sekitar tokonya itu sudah mulai dibakar, dan dia tahu yang mengkhawatirkan dia bukan tokonya dibakar, tapi suaminya itu ada di toko itu, tidak bisa keluar karena sudah dikepung. Dia di rumah, terus dia tambah khawatir, dia dengar di radio, jadi putar radio terus kan. Waktu itu susah, belum ada HP yang canggih seperti sekarang ya. Sekarang kan telepon gak bisa masuk, kenapa semua saling menelpon, jadi semua gak bisa tembus. Dia telepon suaminya di toko gak tembus-tembus. Dan dia ingat anaknya itu dalam perjalanan pulang. Dan dia dengar katanya di radio ada mereka yang sweeping gitu ya. Dia sudah pikir, waduh anaknya, maaf ini keturunan Tionghoa, Cina gitu ya, putih ini, aduh. Lalu di rumahnya, waktu dia tinggal di rumah, dia sudah dengar di ujung gang sana teriak-teriak, bakar. Dia bilang, mati mau lari kemana dia sendiri. Tapi dia ingat firman Tuhan, aku melayangkan mata, itu firman Tuhan yang dia ikut komisi wanita, suka hafal firman Tuhan. Dan ayat itu muncul tek kepala, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Langsung dia hafal Mazmur pasal 100 kalau tidak salah itu. Surat. Dan dia mengulang-ulang itu membaca, dan dia bilang gini, damai sejahtera itu. Dia tahu, dia cuma bilang, Tuhan apa yang akan terjadi, kuserahkan padamu. Kalaupun mau terjadi sesuatu, itu pasti di dalam izin Tuhan. Dan memang dia bilang waktu itu rumahnya ndak dibakar, tokonya ndak kena, anaknya selamat pulang rumah. Ya memang mungkin banyak, bukan berarti lalu karena, tapi yang saya mau bilang gini, kekuatan yang dia dapatkan, pengharapan saat dia sudah kejepit kan, ini putus asa ya, ndak bisa hubungi siapa. Terus dia bilang ketika dia membaca firman Tuhan, dia ingat saya punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Tuhan yang sanggup menjaga dan menolong. Dan di situ dia bilang dia dapat pengharapan dan ketenangan. Paulus bilang, lihat ketika kita dalam masalah, tekanan, lihat janji firman Tuhan. Pasti itu kita akan beroleh kekuatan. Karena itu orang yang tidak punya kekuatan, sekali lagi orang tidak punya pengharapan itu tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita punya pengharapan, makanya kan iman, salah satu adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu, pengharapan kan, iman itu adalah pengharapan. Ya, akan Tuhan. Yang pertama itu, yang kedua Paulus berkata, bagaimana ini hidup rukun dan bersatu.
Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Saya itu ambil yang di ini karena usia tua ya sudah kayaknya ya, buka tutup kacamata. Saya ambil itu kayaknya lebih gede sana. Maksudnya ya itu usia lanjut, makanya itu kekecilan. Saya ini ambil dari terjemahan sederhana ini, bahas yang dari tadi kemudian sudah dibahasakan dengan lebih sederhana supaya kita mengerti ketika baca. Dialah yaitu Tuhan sumber kesabaran dan kekuatan bagi kita. Karena nyambung dari atas kan. Saya berdoa supaya Allah menolong kalian semua untuk hidup rukun. Seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Sehingga kalian semua akan bersatu. Paulus bilang, kamu memang berbeda-beda. Latar belakang beda. Ya. Pola pikir berbeda, tapi Tuhan mau kamu itu hidup rukun satu dengan yang lain. Ingat Tuhan Yesus di pasal 17, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus pernah berdoa untuk orang-orang Kristen, bukan hanya untuk murid-murid tetapi juga untuk orang-orang Kristen yang kita, yang dimuridkan, yang hasil pemberitaan Injil daripada murid. Tuhan Yesus bilang supaya mereka bersatu sama seperti Bapa dan aku bersatu. Jadi kerukunan itu adalah keinginannya Tuhan. Paulus bilang Tuhan ingin sama seperti Kristus sudah menebus kamu, ya. Sudah menerima kamu, demikian juga kamu itu harus hidup rukun, sama seperti Bapa Allah Tritunggal itu yang hidup rukun. Tuhan maupun orang-orang Kristen itu hidup rukun. Kira-kira seperti itu, ya. Kenapa seperti itu? Ya. Lalu gimana caranya supaya hidup rukun kan? Kalau mau hidup rukun gimana caranya? Ini Paulus bilang gini. Yang kuat nanggung yang lemah. Yang kuat keuangan bantulah saudara yang kuat imannya, topanglah saudaramu yang lemah. Saya senang tadi ada doa ya. Itu doa itu sangat-sangat meneguhkan hati loh. Selama masa Covid banyak orang yang sangat terbantu karena ada orang yang mendoakan. Tenggilis tuh membentuk, yang saya pernah share di sini, membentuk satu grup orang-orang yang kena Covid, yang sembuh dijadikan satu. Jadi yang sudah sembuh itu bisa share, menguatkan. Dan mendoakan ketika itu kan terus bilang gini, kami mendoakanmu. Terus bukan cuma mendoakan, tiba-tiba ada obat datang. Wah, tiba-tiba ada makanan datang. Saya ingat yang ini barusan terjadi, seorang kan Tenggilis banyak anak kos-kosan. Ada seorang anak mahasiswa baru dari Medan, ya. Tenggilis memang dari berbagai suku bangsa dan bahasa ya. Jadi ketika dia datang ke Surabaya, dia masuk ke Tenggilis, dia anak baru, belum banyak kenal. Nah dalam dia bergereja di Tenggilis baru berapa bulan ini berarti ya? Belum 1 semester kan berarti ini. Baru 1 semester ya, setengah tahun. Bulan yang lalu itu dia kecelakaan. Jadi di Tenggilis itu dekat kos-kosannya dia itu ada tabrakan beruntun gitu ya. Yang paling depan itu katanya meninggal. Nah dia itu termasuk salah satu, dia karena mau menghindari tabrakan, dia menabrak yang di depan karena rem mendadak, dia membuang diri. Jadi akhirnya kakinya keseleo gitu ya. Lalu harus tinggal di rumah. Sebelum itu ternyata dia punya masalah di kampus dengan teman kelompok yang akhirnya membuat dia sudah jauh di perantauan, jauh dari orang tua. Merasa lonely, merasa aduh kok banyak masalah ya, sudah banyak masalah, terus kena kecelakaan lagi. Dia sudah begitu, dia sudah telepon mamanya, terus mamanya sudah, kalau kamu enggak kuat pulang nak, daripada kamu menderita di sana. Dia sudah berpikir gini, aku sendirian di sini, aku mau pulang. Buat apa aku susah-susah di sendirian. Di tengah dia bilang begitu ya, tiba-tiba ada yang datang, istrinya penginjil Jonathan datang kepada dia, ayo tak antar kamu ke rumah sakit, periksa, nemeni dia ke rumah sakit. Waktu dia sampai di rumah, aduh kok ada ya yang perhatikan, lalu ada datang, waktu itu kebenaran, ketepatan, tidak ada yang itu ya,
Kita kan nggak tahu dia kondisi itu. Saya sama anak saya sebenarnya pulang dari kampus, mama boleh ndak mampir ke tempatnya si Eva? Eva tuh kecelakaan, pasti dia lagi sedih. Anak saya pikir, saya sering bilang gini, anak saya kesambet Roh Kudus ya. Biasanya itu paling cuek sedunia gitu ya. Itu kebenaran hari itu dia bisa gitu. Dan ini mama saya sama teman dua, kami itu urunan beli kue. Kamu beli kue apa? Kapan hari si Eva itu pernah ngomong dia pengen lapis kukus apa gitu ya. Jadi kami beliin dan datang bawa, dia langsung ada yang ngunjungi. Ternyata setelah kami pulang ada anak pemuda lain datang bawa kue juga. Dan lalu dia kesaksian gini, saya sampai nangis malam itu, saya pikir saya sendirian. Ternyata masih banyak yang sayang dan perhatikan saya ya. Ketika menerapkan itu, yang kuat menanggung yang lemah. Kita kan gak tahu kondisinya, tapi ketika ada yang memperhatikan, ketika sakit, tadi ada yang mendoakan dan tahu. Itu beda, kayak ada kekuatan baru gitu ya. Ada sesuatu dan dia menjadi tambah semangat untuk pelayanan. Sampai gak jadi pulang, mama aku gak jadi pulang, ternyata di sini banyak yang sayang sama saya. Banyak yang perhatikan. Itulah gereja Tuhan. Perbedaan janganlah menjadi alasan untuk terpecah. Justru Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk membuat gereja kita menjadi lebih berwarna. Coba lihat, saya lihat di sini ada gantungan hiasan ya. Coba bayangkan kalau hiasan Natal ini yang digantung putih semua. Kayaknya memang bagus, tapi lebih bagus kalau berwarna-warni saya pikir ya. Daripada cuma hijau semua. Putih semua, tapi kalau dengan begini kan lebih. Coba kita lihat paduan suara, nyanyi satu suara tuh bagus, tapi alangkah baiknya kalau ada 4 suara terus harmoni ya. Wah, itu bagus banget. Jadi Tuhan bilang, mari hidup harmoni. Jangan egosentris, di sini ada. Jangan kan dikasih tahu gini, jangan mencari kesenangan sendiri. Tapi kita harus mencari juga memperhatikan orang lain. Dengan hidup yang saling itu akan saling melengkapi. Lalu Tuhan, terima orang apa adanya. Jangan persoalankan fisiknya lah, cara ngomongnya lah. Tapi mari coba kita menerima, belajar dulu. Kenapa sih dia cara ngomongnya begitu? Ya kayak saya orang Manado itu kalau ngomong, suami saya orang Jawa, Pak Suci. Kalau ngomong tuh do re mi fa. Kalau saya solasido, ya orang Manado nada tinggi terus. Jadi kayak orang berantem. Sampai dia sering gini, pelan. Pak Suci sering gini, stop. Pelan. Kenapa? Karena kalau saya ngomong tuh kayak sekarang ya cepat, terus kadang nada tinggi. Tapi saya kadang-kadang Pak Suci tuh, kamu tuh the point, muter aja. Mau pergi dari sini pakai muter, langsung gitu kan lebih dekat cepat gitu. Tapi itu gaya. Suami istri aja kita bisa begitu, apalagi di dalam jemaat. Tuhan bilang kalau kita mau rukun, mari belajar memahami orang lain, belajar menerima apa adanya. Tapi dalam menerima apa adanya ini, ada yang gak boleh loh ya. Yaitu menoleransi dosa. Oh ya udahlah, memang dia berdosa begitu dibiarkan. Enggak, itu gak boleh. Kita menegur tapi dengan kasih, membawa dengan kasih. Bukan menerima apa orang lain apa adanya, termasuk berarti menerima, mentolerir dosa ini tidak. Ya, atau mentolerir kesesatan. Enggak apa-apalah, mengertilah memang pandangannya. Enggak, ya. Kalau soal itu kita tahu mana yang prinsip firman Tuhan harus dipertahankan, tapi selalu dengan kasih. Yang terakhir, kenapa Tuhan ingin kita hidup rukun? Pertama, kalau hidup rukun tuh enak. Benar? Enak, nyaman, kemana-mana ya. Nggak ada rasa apa gitu ya, canggung. Karena kita merasa ya kita bisa menjadi diri sendiri ya. Kita tidak takut kita dinilai, dijudge oleh orang. Kita hidup rukun, saling menolong, saling memperhatikan. Datang sini, halo gitu kan, enak ya.
hidup menjadi lebih baik. Mazmur 133 kan berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dan lanjut, seperti minyak di kepala Harun. Artinya apa? Berkat itu turun. Ketika kita hidup rukun, berkat itu turun. Kenapa? Ketika kita hidup saling menolong, kita gak bakalan hidup kekurangan. Saling kan? Saling. Saya ingat waktu masa pandemi itu semangat untuk menolong itu kayaknya saya pikir di sini juga termasuk ya. Ada yang jualan makanan, beli yuk kasihan gitu ya supaya laku dan dia punya penghasilan kadang-kadang gitu. Beli kadang-kadang cuma beli 1 porsi gitu makanan. Itu semangat. Jadi berkat Tuhan itu kenapa? Kita berusaha kerja pun enak. Ada sukacita, semangat. Dan Tuhan berkata memang ketika kita hidup bahagia, kita hidup rukun dengan sesama, saling menolong, Tuhan di sana berkat Tuhan akan dilimpahkan. Itu janji firman Tuhan kok. Berkat-berkat dalam gereja pun akan dilimpahkan. Ketika ada satu masalah, hidup rukun ya. Ketika majelis umumkan, ada masalah ini, diperlukan dana, cepet loh. Kami mau buktikan. Barusan ini kan Natal. Gereja mau pergi ke panti asuhan. Dan mau menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dengan apa? Memberikan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan gratis kan butuh dana. Jadi lalu dibilang kami menjual kupon untuk menopang, kami butuh memberikan pemeriksaan gratis untuk sekian orang. 1 orang itu sekian rupiah. Ada enggak jemaat yang mau 1 orang menanggung 1? Maksudnya gitu ya. Kan 50.000 enggak berat ya. Hari itu waktu di ruang hamba Tuhan itu yang pegang kupon itu. Waduh masih banyak yang sisa pikirnya hari ini. Tiba-tiba ya glutuk ada yang datang. Berapa sisanya? 16 berapa? 800.000. Langsung ditutup. Begitu ini ditutup, tiba-tiba ada bunyi telepon, saya mau 20 orang. Itu loh jemaat Tuhan, jangan takut. Berkat itu. Dan ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukankah Tuhan bilang Tuhan pun akan memperhatikan kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Nih, di dalam hidup rukun itu adalah kerinduan Tuhan yang seperti saya bilang Yohanes 17. Dan ketika kita hidup rukun, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana kita kuat menghadapi tekanan dari luar kalau kita tidak kuat di dalam? Benar? Bagaimana kita mau menjadi saksi di luar, kita sendiri berantakan, benar? Kalau kita hidup rukun, itu pasti enggak usah ngomong orang di luar, kok enak ya jadi orang Kristen ya. Saling menolong, saling menopang. Kok enak? Jadi orang Kristen tuh enak ya. Ada apa-apa kita enggak sendiri. Banyak yang doakan, banyak yang perhatikan. Tapi kalau kita sendiri berantakan, sibuk membereskan diri sendiri. Tambah tekanan dari luar, gampang menyerah. Banyak hasil dari hidup rukun. Dan ini yang Tuhan inginkan. Mari kita lakukan di dalam hidup kita. Karena kenapa Tuhan ingin? Tuhan mengizinkan gereja itu ada masalah. Ya. Tuhan tidak membuat ketika ketika ibu-ibu dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak bilang begini, hari ini kau percaya Heni ya, iya oke, tak angkat ke surga, enggak kan? Tuhan taruh kita di tengah-tengah dunia yang penuh bermasalah. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan mau menjadikan kita teladan dan berkat bagi banyak orang. Dari mana? Dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Hidup teguh berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kemudian apa? Hidup rukun satu dengan yang lain. Dengan itu kita bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Bisa ibu-ibu? Mulai sekarang dipraktekkan. Kalau masuk gereja, ke lain langsung duduk, pulang. Mari mulai. Paling enggak salam. Saya senang di sini dari depan, dari belakang sampai ke depan banyak yang
Selamat sore, selamat sore. Senang saya walaupun saya bukan jemaat sini tapi jadi enak. Karena apa? Disambut dengan sukacita, bener kan? Kalau ada orang baru pertama kali datang terus ada yang nyambut. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini apa tidak. Waktu saya pemuda, saya nggak tahu kalau di belakang kursi saya itu ada satu orang yang bukan orang Kristen. Dia kebenaran lewat gereja, terus kan waktu itu kami pemuda sering ibadah dari rumah ke rumah dan siapa yang punya mobil itu masing-masing bawa di gereja, kumpul di gereja, terus kalau yang bisa jemput dari rumah ke rumah langsung, terus pergi ibadah di salah satu rumah. Nah dia tuh lewat depan gereja, terus dia bilang kok ada banyak orang muda kumpul ya, dia bawa mobil, terus dia masuk ke halaman gereja. Nah kita kan kadang-kadang enggak kenal pun kalau ada mobil situ, oh ini berarti mobil yang siap kita naiki untuk pergi ke tempat tujuan. Begitu dia parkir, masuk, yang lain nih, oh ini ada yang kosong, naik di mobilnya dia. Terus dia bilang rumahnya yang mana? Oh ya tenang, ada saya tunjukin. Jadilah dia hari itu ikut persekutuan pemuda tanpa dia rencanakan, kayak kejebak gitu ya. Dan ikut. Karena kan nanti yang harus pulang, dia harus bawa pulang lagi ke gereja yang orang yang naik mobilnya dia kan. Waktu dia ikut ibadah, dia merasa agak aneh kan karena dia bukan orang Kristen dan dia enggak tahu puji-pujiannya. Tapi satu hal, saya waktu itu, saya pikir itu rencana Tuhan. Saya ketika selesai, saya balik begini ke belakang, saya lihat ada orang baru langsung bilang, baru ya, selamat datang ya di persekutuan pemuda kami ya, minggu depan datang lagi ya. Saya cuma ngomong itu tok, tapi bagi dia, wow, dia tidak diabaikan, dia disambut, dia disapa bahkan diundang kembali. Dan dia senang, kenapa? Karena dia sendirian, dia tidak tahu arah, dia cuma putar-putar tidak tahu arah tujuan. Sekarang dia tahu dia ada tujuan. Minggu depannya dia datang lagi di gereja. Dan akhirnya dia ikut persekutuan, dibaptis dan jadi orang Kristen. Saya tahu cerita itu dari mana? Ketika saya mau berangkat ke Saat, minggu-minggu terakhir sebelum saya berangkat dia duduk di sebelah saya, terus dia cerita, kamu tahu enggak? Saya sampai jadi orang Kristen karena apa? Karena dulu kau nyapa saya. Hah? Saya pikir, saya nyapa kamu? Saya shock malah. Karena itu kan tidak sengaja dan saya nggak ingat kalau dia orang yang saya sapa. Tapi dia cerita, ibu-ibu satu sapaan, satu penerimaan, itu bisa efek besar loh. Tanpa kita sadari. Mari kita belajar jadi orang yang tidak sibuk dengan diri sendiri. Kita mulai belajar melihat kiri dan kanan. Belajar mengulurkan tangan untuk memberi salam. Belajar mengulurkan tangan untuk menolong. Menolong itu tidak selalu membutuhkan duit yang besar. Tapi kadang-kadang hanya bantu angkat bersama barang. Ada yang itu, aku bantu ya, kamu perlu apa? Sangat. Mari kita terapkan firman Tuhan. Saya yakin dengan ini jumlah kita di tempat ini akan bertambah. Ya, kita akan menjangkau banyak orang dan orang-orang sudah di dalam pasti akan merasa betah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur melalui jemaat Roma dengan masalah yang mereka alami di sana, kami bisa melihat bahwa walaupun gereja kami pun mengalami banyak masalah, persekutuan wanita kami mengalami banyak masalah, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang akan selalu memelihara kami, terutama kami punya Tuhan yang Immanuel yang sudah lahir di hari Natal bagi kami, Allah yang selalu beserta dengan kami di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Kami tahu Tuhan, kami boleh berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dapat kami sandari dan kami percayai. Tuhan, kami juga bersyukur melalui gereja Roma kami belajar untuk kami boleh saling memperhatikan, hidup rukun bersama, saling menerima satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, supaya kami boleh menjadi berkat di antara kami satu dengan yang lain, dan terutama kehidupan rukun kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kami. Di gereja ini, di rumah kami, dimanapun kami berada, kami boleh membawa
kasih Tuhan itu. Kami boleh menyebarkan kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Atas nama pengurus dan semua ibu-ibu yang di tempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Evangelis Henny Kalangi yang sudah menyampaikan firman-Nya yang begitu indah sore hari ini, yang mengingatkan kita untuk semua masalah yang kita hadapi ada Tuhan beserta dengan kita. Dan juga saya jadi teringat, sampai tadi kelupaan, di masa saya sakit juga ternyata semua itu ada dukungan, baik doa, sapaan, semua moral, material, semua teman-teman itu semua bersatu. Jadi saya tidak merasa sendiri, puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya saya mengucapkan biarlah pelayanan Evangelis Henny Kalangi bisa berguna di tempat ini dan juga di tempat lain. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan kita naikkan pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Doa persembahan saya minta Ibu Rina. Mari kita berdoa untuk sembahan. Terima kasih Tuhan, di hatiku ada cinta-Nya, ada cinta Engkau Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, dalam keluarga kami.
Engkau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah. Pada saat ini kami memberi sedikit dari semua yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan khususnya untuk Komisi Wanita. Kami menyerahkan juga semua hidup kami Tuhan, bukan hanya dana atau keuangan kami, tapi hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya pengumuman Ibu Christine. Selamat petang ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada penginjil Henny Kalangi yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemimpin pujian yaitu Ibu Pensan, juga singer Ibu Rina, juga pianis Ibu Hani, juga tim multimedia Saudari VV, Saudari Rini dan Saudara Jaki. Terima kasih semua atas pelayanannya. Untuk minggu depan yaitu tanggal 13 Desember, pembicara yaitu penginjil Henny Chandra. Ya, sama-sama Henny-nya ya. Hari ini penginjil Henny Kalangi, minggu depan kita ada penginjil Henny Chandra. Dengan pemimpin pujian yaitu Ibu Rina dan doa sebelum persekutuan yaitu dengan Ibu Jen Samalo. Naskah kitab diambil dari Mazmur nomor 106 ayat 34 sampai 48. Ya, kami berharap ibu-ibu minggu depan untuk tetap hadir ya. Bagi teman-teman yang mungkin kelupaan atau belum bisa hadir, tolong diingatkan ya. Karena kami melihat jumlah 2 minggu terakhir ini agak berkurang dari minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi kita saling mengingatkan ya untuk mengajak teman-teman kita untuk bersekutu bersama dan untuk memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Untuk doa puasa yaitu Jumat ketiga tanggal 16 Desember, yaitu masih 2 minggu lagi, dengan pembicara Ibu Jen Samalo, juga diambil oleh Ibu Jen Samalo. Jadi kita dukung doa untuk Ibu Jen Samalo. Nanti minggu depan saya umumkan lagi, ingatkan lagi. Terima kasih, sekian pengumuman. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji, Hormat juga Syukur. Untuk doa berkat dan doa penutup saya minta Evangelis Henny Kalangi. Kuraikan bagimu karena cinta
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, bersekutu bersama di dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk topangan yang Tuhan berikan bagi kami dari sehari ke sehari, firman Tuhan yang terus diingatkan dan menguatkan kami. Terima kasih, kami serahkan Tuhan perjalanan pulang kami, kiranya kasih setia dan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan terus topang kami untuk menjadi saksi dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saat teduh, ibu-ibu silakan duduk.